Hai teman-teman, sahabat pengetahuan Fagat, bertemu lagi dengan kami di channel pengetahuan Fagat. Di kesempatan ini kita akan berbagi tips atau cara tentang budidaya ikan cupang, yang mana budidaya ikan cupang ini sangatlah mudah jika kita telah mengetahui caranya. Oke, sebelum kita masuk pada topik, maka alangkah baiknya kalau teman-teman klik tombol subscribe-nya, juga like, dan juga di-share. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun langkah pertama dari pemijahan atau dari budidaya ikan cupang adalah memilih indukan, calon bapak atau calon si ibunya. Kita pilih mereka yang memang sudah siap. Kalau yang cowok itu biasanya ditandai dengan gelembung. Jadi ketika cowoknya lagi sendiri, maksudnya di toples, nah dia udah ada gelembung-gelembungnya, dia sudah bikin rumah gelembung. Nah, sedangkan yang cewek itu bisa dilihat perutnya. Kalau memang perutnya sudah gendut dan gendutnya itu ke samping bukan ke bawah, itu artinya dia sudah isi telur. Jadi telurnya sudah banyak dan sudah siap untuk dipijahkan, untuk disatukan. Nah, untuk yang kedua, setelah kita memilih indukan, jantan, betina sudah terpilih yang terbaik, maka barulah kita melakukan penjodohan. Di sini videonya tak tervideo, nanti di lain waktu saya bikinkan. Nah, penjodohan itu seperti ini contohnya. Seperti video ini, jadi cowoknya si jantan kita taruh di tempat yang rada besar, bisa pakai baskom atau pakai yang lainnya ya. Nah, si cowoknya dilepas aja seperti biasa, seperti itulah. Nah, lalu cewekannya kita masukkan ke botol atau kaca yang bening ya, yang bening, baru kita taruh di tengah-tengahnya. Jadi ditaruh di dalam wadah yang sudah ada cowokannya itu, terpisah oleh kaca atau botol bening tersebut. Jadi nggak langsung dicampur, agar supaya mereka kenalan terlebih dahulu, karena kalau tak kenal maka tak sayang katanya. Nah, sebenarnya itu sih untuk mengurangi resiko galaknya si cowok, karena cupang ketika dia kawin itu ceweknya bisa kayak apa ya, seakan-akan, maaf tanda petik, ditabokin gitu ya, ditabokin cewekannya. Nah, untuk mengurangi itu maka dilakukanlah perkenalan terlebih dahulu dengan cara si jantannya dimasukkan ke wadah seperti biasa, dan si betina dimasukkan ke dalam toples kecil ataupun botol yang 1500 ml itu dimasukkan, ditaruh di tengah-tengahnya. Nah, nggak langsung dicampur jadi satu, bisa dicampur jadi satu, tapi alangkah baiknya kalau kita lakukan pengenalan terlebih dahulu. Nah, itu adalah tips dan cara yang kedua. Kemudian setelah kita lakukan perkenalan antara si jantan dan si betina kira-kira dalam waktu 24 jam, dan si jantan sudah membuat gelembung di tempatnya yang baru, itu baru si cewek boleh dilepaskan. Jadi ditemukan langsung sama si jantan. Tapi kalau si jantan nggak membuat gelembung, alangkah baiknya diganti saja jantannya. Karena kalau yang sudah membuat gelembung setelah perkenalan itu 80% akan berhasil. Tapi kalau si jantannya nggak mau bikin gelembung, itu mungkin tingkat keberhasilannya baru 50-60% teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami. Karena ketika si jantan ini nggak bikin gelembung, berarti dia itu nggak siap memijah, nggak siap untuk kawin sama si cewek. Akhirnya si cewek pun dihajar sama si jantan dan kemudian matilah si cewek. Itu pengalaman yang telah saya alami. Nah, langkahnya bagaimana jika si jantan ini nggak mau membuat gelembung, walaupun sudah
sudah dikumpulkan sehari semalam, diperkenalkan ya sehari semalam kok masih belum bikin gelembung, maka lebih baik kita ganti pejantannya dengan pejantan yang baru yang sudah memang siap. Nah, baru setelah perkenalan kita satukan dan kita menunggu lagi. Kita tutup dari atasnya, kita tutup, lalu kita tunggu sekitar 24 jam lagi. Baru besoknya gitu kita lihat di gelembung tersebut sudah ada telurnya atau tidak. Telurnya putih. Jadi kalau gelembung itu nggak ada telurnya dia bening, tapi nanti kalau yang udah ada telurnya gelembung tersebut jadi putih. Beda kan putih sama bening ya. Oke, seperti itulah. Nah, setelah si perempuan ini selesai mengeluarkan semua telurnya, nah tandanya si perempuan selesai mengeluarkan telurnya itu perempuan si betinanya sudah tidak lagi berada di bawah gelembung. Jadi si betina sudah di luar gelembung, bahkan kalau mendekat ke gelembung sama si pejantan akan diusir dia. Nah, itu tandanya sudah si betina sudah mengeluarkan semua telurnya. Nah, itulah saatnya si betina untuk diangkat. Nah, si betina diangkat, kemudian si pejantan dibiarkan saja di situ untuk merawat telur-telurnya. Oke. Nah, setelah sampai di situ, kita lanjutkan dengan menunggu lagi sekitar 24 jam lagi, barulah nanti telur-telur tersebut akan menetas dan ya maaf terjeda sedikit. Telur-telur tersebut menetas dan si pejantan akan terus menjaga mereka. Nah, ketika burayak mulai menetas, burayak itu nggak langsung keluar, jadi dia menetas masih diam di gelembung yang dibuat si jantan. Ketika dia terjatuh dari gelembung, maka si pejantan akan memasukkan ke dalam mulutnya. Nah, lalu dikembalikan lagi ke gelembung yang tadi. Jadi pejantan memakan anakannya itu ternyata dia bukan memakan untuk dia kenyang, bukan, tapi untuk menjaga si anak-anaknya. Kalau manusia mungkin menggendongnya ya. Oke. Nah, setelah itu, setelah menetas, kita tunggu selama 4 hari. Gunanya apa? Karena burayak atau anakan ikan cupang itu nggak bisa langsung berenang. Umur sehari, 2 hari, 3 hari itu berenangnya masih nggak aturan. Jadi masih lompat sana lompat sini. Baru usia 4 hari dia sudah bisa berenang dengan layaknya ikan yang lain, ikan biasa ya. Seperti itu. Nah, setelah usia 4 hari ikan sudah berenangnya sudah bagus. Nah, baru kita langkah selanjutnya memindahkannya ke tempat pembesaran. Nah, seperti yang terdapat di video ini. Nah, itu saya lagi memindahkan si burayak kecil ke tempat pembesaran. Nah, begitu singkat, mudah sekali dalam budidaya ikan cupang. Oke, itu sedikit ilmu yang bisa kita bagi dari channel Pengetahuan Pagat. Semoga manfaat. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share. Juga bunyikan tombol loncengnya. Sekian, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa di video-video yang selanjutnya.